Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Farouk yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung di warung. Sampai lupa. Ah, Kali ini kita belajar trik atau tips sederhana lah untuk mengamankan mikrotik gitu ya. Jadi untuk mengamankan mikrotik di sini saya coba di mikrotik saya RP750R2. Ini seperti ini aja mikrotiknya. Admin, oke, login ya. Jadi ada apa namanya, kasus sebentar, ya, banyak sekarang cara-cara untuk membobol itu mikrotik, terutama dari orang-orang yang iseng dan orang-orang yang belajar ngehack gitu ya. Caranya yang pertama, teman-teman diharuskan untuk memakai router OS yang terbaru gitu ya. Jadi IP, ceknya di IP, mana ya, sistem package ya, ini ya, sistem package, check for update. Paling tidak kita memakai long term ya, current long term, dan versinya yang terbaru. Sekarang yang terbaru itu long term 6486 ya. Jadi seperti ini, di upgrade ya, sistem upgrade, sistem package. Nah, seperti itu. Lalu check for update, maka muncul seperti ini. Jadi ini diarahkan ke long time, terserah sih mau pakai long time atau stable. Kalau saya pakai long time biasanya. Lalu kalau ada keterangan seperti ini, new version is available, jadi bisa klik download dan install gitu ya. Langsung download dan install saja, nanti otomatis ini akan mengupdate mikrotik dengan sesuai dengan versi long term yang terakhir. Oke, itu ya yang pertama. Kenapa? Karena untuk versi awal-awal, terutama dulu versi 43, itu mudah sekali dibobolnya teman-teman. 43 apa 4 berapa gitu ya. Nah, ini kok saya cuma ngomong gitu ya. Saya cuma ngomong, kenapa kok punya saya ini tidak diupdate? Karena ini memang mikrotik cuma dipakai iseng-iseng aja saya, bukan untuk voucheran. Ya, ini cuma sebagai contoh aja untuk mikrotik yang perlu diupdate router OS-nya gitu ya. Jadi pilih yang long term, lalu pilih yang paket terakhir, atau pilih yang stable kalau teman-teman pengennya yang stable gitu ya. Jadi yang stable sekarang versi 6496, tapi saya lebih suka di long term kalau saya pribadi ya. Oke, lalu download dan install. Oke, itu terus umpamanya sudah diupdate, ini akan reboot, mati, maksudnya mati sendiri dan nyala lagi gitu ya. Lalu yang kedua, mengubah port Winbox dan Micmon. Caranya masuk ke IP services gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman, IP services. Ini untuk API, ini untuk API dan Winbox ini diubah portnya. Yang lainnya gimana? Yang lainnya dimatikan saja gitu ya. Jadi yang lainnya dipilih, dipilih tanda X merah ini. Ya, dipilih seperti itu. Kalau saya sih seperti ini. Yang lainnya dimatikan saja. Ini untuk port Winbox dan ini untuk port API untuk Micmonnya gitu ya. Jadi misalkan untuk API-nya diubah menjadi portnya berapa ya? Berapa, sebentar. Misalkan portnya diubah menjadi port 147 misalkan. Ya, 147 misalkan. Call center IndiHome. Untuk Winbox-nya diubah menjadi berapa, misalkan 808 gitu ya. Saras 8 008, janganlah, jangan 00, 808 gitu guys. Ya seperti itu ya. Untuk masuknya nanti teman-teman, untuk masuknya nanti melalui IP dan 808 gitu. Caranya seperti ini. Tar disconnect dulu ya.
Ya ini masuk, lalu pakai IP langsung masuk nggak? Kalau pakai MAC address langsung masuk. Kalau pakai IP seperti ini tidak akan masuk ini. Nah, itu mental. Jadi di belakang harus diberi 808. Nah, seperti itu teman-teman. Begitupun IP service. Ya, IP service. Ya, ini Winbox sudah ke 808. Jadi kalau mau masuk pakai IP harus diberi titik 2, terus belakangnya 808. Gitu ya. Kadang ada yang disembunyikan neckboardnya gitu ya, IP, tapi janganlah untuk pemula, kayaknya nanti susah, atau mau disembunyikan gitu IP neckboard, discovery setting, interface, pilih non, maka tampilan di sini akan hilang. Ini neckboardnya, ini di MAC address di klik neckboard, ini akan hilang. Jadi harus hafal MAC addressnya atau IP yang masuk, atau IP mikrotiknya gitu. Tapi ini saya masuk dari IP sumber internet. Intinya teman-teman, ini all saja wis. Intinya ubah IP service gitu aja, diubah port API dan winboxnya aja yang diubah, dan pakai router OS yang terbaru. Jadi sistem package pakai router OS yang terbaru, baik yang long time. Kalau saya lebih suka di long time aja, atau di stable, terserah teman-teman sih. Ya gitu. Terus kalau teman-teman pakai apa namanya, remote, ya entah itu mau remote Winbox atau remote Macmon gitu ya. Jadi buatnya portnya seperti port yang sudah diubah. Saya contohkan, saya buat apa namanya, remote di free di DNS gitu ya. Misalkan saya buat older VPN BD server, misalkan gitu ya, 123 123. Nah, port for remote ya, ini mau remote apa ya, contoh 8291, ini port defaultnya untuk Winbox gitu ya. Jadi karena di sini sudah diubah untuk Winbox, jadi portnya diubah 808 begitu teman-teman. Kalau misalkan mau bikin remote untuk Micmon, jadi portnya diubah ke 147 gitu. Saya contohkan ya, 147 order ya. Mau nggak? Oke, mau. Oke, saya masukkan dulu ke mikrotik dianya. Nanti saya masuk ke Micmon. Hmm, ayo jalan. Oke, sudah jalan. Lalu saya masuk ke Micmon. Ya, ini contoh saja lah. RDA misalkan. Jadi di sini saya pakai alamat IP yang sudah diberikan oleh tunnel.net. Wes terserah, ini cuma nyoba lalu connect ya. Nah, masuk kan teman-teman ya. Padahal di sini saya memakai port IP service port 147, dan pada saat saya bikin tunnelnya, VPN-nya, entah mau bikin VPN dimanapun sama saja. Kalau ada pembuatannya, untuk biasanya kan ditawari memang port tunnelnya mau pakai berapa gitu. Jadi tidak pakai default misalkan. Jadi saya bikin port tunnelnya 147. Gitu ya teman-teman.
Nah, jadi masuk-masuk aja pas dicoba seperti ini. Port apinya sudah diubah 147, maka kalau mau eh, apa namanya, mau bikin tunnel, maka diarahkan ke port apinya, diarahkan ke port 147 gitu. Ya, dipahami ya teman-teman ya. Kalau tidak paham silahkan tanya di komentar ya. Ya, itu aja teman-teman. Sebentar, ada lagi, bentar. Misalkan pakai Micmon offline gitu ya. Saya contohkan Micmon offline compressed Micmon server. Oke, pakai Micmon offline. Micmon maksudnya Micmon yang tidak pakai hosting. Hapus, oke, tambah router RDA. Ini Micmon biasa ya. Nah, IP-nya tadi 192.168.1.4 diberi titik 2 ya 147. Itu aja. Jadi kalau pakai Micmon offline diberi untuk IP mikrotiknya di belakangnya diberi port apinya gitu ya. Karena Micmon itu jalannya kan defaultnya bawaannya J8728. Jadi kalau diubah port apinya di belakang diberi titik 2, ini jelas nggak ya? Nah, seperti itu teman-teman ya. 192.1.4 ini IP yang diterima mikrotik, sebenarnya IP mikrotik lah. Di belakangnya diberi 147, lalu save connect. Nah, sama kan, connect juga kan, connect toh. Nah, gitu. Gimana kalau tidak diberi 147, misalkan diberi IP mikrotik? Gak masuk teman-teman, ini gak masuk karena portnya Micmon ini aplikasinya, anggaplah aplikasinya sudah disetting untuk jalan di port 8728. Ini karena port apinya diubah ke 147, maka ini harus diajari dulu. Nah, diberi titik 2 seperti ini, lalu diberi 147. Save connect. Masuk toh? Masuk. Oke, gitu aja teman-teman, sudah cukup lengkap kayaknya. Jadi pakai authorizer baru, pastikan username dan password untuk masuk mikrotiknya aman gitu. Terus kalau kalau perlu diubah IP port, IP port, IP service, port untuk ke API, port untuk Winbox, lainnya dimatikan saja kalau memang tidak diperlukan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Al-Faruq dari channel Belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.